Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawarah, AMDkes, dengan jabatan Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil, unit kerja di RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kota Baru. Pelatihan dasar CPNS golongan 2, angkatan 4, kelompok 1, NDH 02. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja di tupoksi masing-masing. Tugas jabatan fungsional tenaga sanitasi lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang jabatan fungsional tenaga sanitasi lingkungan, yaitu melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan, pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida dan radiasi, pengendalian faktor risiko lingkungan, vektor dan binatang pembawa penyakit, penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu, serta manajemen kesehatan lingkungan. Uraian tugas tenaga sanitasi lingkungan terampil diatur dalam bab 4 pasal 8 yang terdiri dari 12 tugas. Yang pertama yaitu melakukan pengumpulan data kualitas media lingkungan. Yang kedua, melakukan penyiapan bahan, peralatan, dan uji laboratorium media lingkungan dengan pengukuran di lapangan. Yang ketiga, melakukan pengambilan dan pengiriman sampel media lingkungan untuk rujukan uji laboratorium. Yang keempat, melakukan tabulasi hasil pemeriksaan di lapangan dan tabulasi hasil pengiriman sampel rujukan media lingkungan. Yang kelima, melakukan penyiapan bahan materi, komunikasi, informasi, dan edukasi kualitas media lingkungan. Yang keenam, melakukan peningkatan kualitas media lingkungan dengan berbagai metode atau teknologi. 7. Melakukan identifikasi faktor risiko limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi. 8. Melakukan pengumpulan data pengelolaan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi. 9. Melakukan penyiapan bahan, peralatan, dan uji laboratorium pengelolaan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi. 10. Melakukan pengambilan dan pengiriman sampel limbah untuk rujukan uji laboratorium. 11. Melakukan tabulasi hasil pemeriksaan laboratorium lapangan dan tabulasi hasil pengiriman sampel rujukan limbah. Dan yang terakhir yaitu melakukan identifikasi faktor risiko lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit. 5 isu yang saya temukan berdasarkan tupoksi tenaga sanitasi lingkungan terampil di unit kerja saya, yaitu yang pertama, belum optimalnya pewadahan sampah medis dengan plastik berwarna sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, belum optimalnya debit air limbah pada outlet IPAL rumah sakit. Yang ketiga, belum maksimalnya pengendalian vektor dan binatang pengganggu di rumah sakit. Yang keempat, belum optimalnya kalibrasi peralatan pemantauan kesehatan lingkungan. Yang kelima, belum maksimalnya jadwal pemantauan kualitas air limbah di rumah sakit. Kemudian, 5 isu tersebut dianalisis menggunakan metode APKL, yaitu proses penyaringan isu dengan melihat apakah isu itu aktual, problematik, khalayak, dan layak, dan didapatkan ranking seperti yang terlihat pada tabel berikut. Selanjutnya, 3 ranking teratas dari isu tersebut dianalisis lagi menggunakan metode USG, yaitu salah satu metode untuk menentukan prioritas masalah atau isu yang perlu segera ditangani, sehingga didapatkan hasil yang pertama, belum optimalnya debit outlet air limbah IPAL rumah sakit. Yang kedua, belum optimalnya pewadahan sampah medis dengan plastik berwarna sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, belum maksimalnya pengendalian vektor dan binatang pengganggu di rumah sakit. Dari 3 isu tersebut, ditemukan satu isu utama. Untuk menemukan akar penyebab masalah digunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Diagram ini membagi faktor penyebab ke dalam 6 aspek utama, yaitu yang pertama, man, yang kedua machine, yang ketiga method, yang keempat material, yang kelima measurement, yang keenam environment. Sumber daya manusia atau petugas. Dari sisi sumber daya manusia, permasalahan yang muncul antara lain kurangnya pengetahuan teknisi petugas, pengawasan yang tidak rutin, serta jumlah tenaga yang terbatas. Hal ini menyebabkan operasional IPAL kurang berjalan dan terpantau secara maksimal. Yang kedua yaitu faktor peralatan.
Dari sisi peralatan ditemukan beberapa kendala. Yang pertama, pompa tidak berfungsi maksimal. Yang kedua, saluran tersumbat akibat lumpur. Yang ketiga, peralatan sudah tua dan kurang perawatan. Kondisi ini membuat aliran air limbah tidak lancar dan debit outlet menjadi terganggu. Metode atau prosedur. Dari aspek prosedur, permasalahan mencakup jadwal pemeliharaan tidak teratur, SOP pemantauan debit belum jelas, tidak ada sistem cadangan backup ketika debit turun, mengakibatkan ketika terjadi gangguan, IPAL tidak siap menghadapi perubahan debit. Operasional. Dari sisi material, penyebab masalah adalah bahan kimia penunjang pengolahan tidak selalu tersedia, beban polutan air limbah masuk atau inlet terlalu tinggi. Kondisi ini mempengaruhi proses pengolahan sehingga debit outlet tidak stabil. Yang kelima, ada faktor pengukuran atau monitoring. Pada aspek pengukuran, masalah yang ditemukan antara lain alat ukur debit tidak berfungsi optimal, analisis laboratorium tidak dilakukan secara rutin. Hal ini membuat data pemantauan kurang akurat dan sulit dijadikan dasar pengendalian. Dan yang terakhir yaitu ada faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan terdapat penyebab eksternal seperti curah hujan tinggi yang membuat debit fluktuatif, peningkatan jumlah pasien dan aktivitas rumah sakit yang menambah volume limbah. Kedua hal ini sangat berpengaruh langsung terhadap beban instalasi pengolahan air limbah. Kemudian, beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah beberapa faktor tersebut, yaitu yang pertama untuk faktor man atau sumber daya manusia, yaitu pelatihan teknis IPAL, penambahan tenaga operator, dan sistem pengawasan serta evaluasi rutin. Yang kedua, faktor peralatan. Alternatif yang dapat digunakan yaitu perawatan preventif, penggantian atau modernisasi alat, dan pembersihan saluran secara rutin. Penyusunan SOP pemantauan debit yang jelas, jadwal pemeliharaan secara berkala, dan menyediakan sistem backup. Material atau bahan alternatif yang dapat digunakan yaitu menjamin ketersediaan bahan kimia dan penyesuaian dosis air limbah yang masuk, yaitu kalibrasi alat ukur dan analisis laboratorium dilakukan secara rutin. Dan yang terakhir untuk faktor lingkungan, alternatif yang dapat digunakan yaitu meningkatkan sistem drainase dan penyesuaian kapasitas IPAL. Demikian paparan mengenai analisis isu efektivitas kinerja untuk tupoksi tenaga sanitasi lingkungan terampil. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.